لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي جعل الأعياد من الشعائر وطهر بالتقوى قلوب أولي البصائر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتوقير أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini gema takbir membelah angkasa, menggetarkan jiwa-jiwa yang rindu akan surga. Bumi bersujud, langit menjunjung tinggi keagungannya, memuji zat yang maha pengasih lagi maha bijaksana. Saat ini kita berkumpul di tempat yang mulia, melepas penat dunia yang penuh dengan nestapa untuk bersimpuh di hadapan penguasa alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, di hari yang suci ini setiap insan pasti menginginkan kebahagiaan. Namun sayang, banyak yang tersesat mencarinya di istana yang fana atau pada harta yang kelak akan sirna. Maka jamaah, di manakah letak bahagia? Siapa pula orang yang paling bahagia hidupnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita tengok lembaran sejarah yang abadi, kisah Nabi Ibrahim sang kekasih ilahi. Di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 102, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah cerita, kisah keluarga yang penuh dengan air mata namun berakhir bahagia. Ketika Nabi Ibrahim mendamba seorang anak yang setia, penantian yang tidak sebentar dan sangat lama, 85 tahun menanti dengan harap dan terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang saleh. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan memberi Ismail putra yang patuh berbakti. Wa fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sabar. Namun tatkala sang anak mulai beranjak remaja, di saat kasih sang ayah sedang mekar-mekarnya, datanglah ujian yang menggoncang jiwa lewat mimpi yang nyata. Mimpi Nabi adalah wahyu, tidak sama dengan mimpi kita. Mimpi kita dari setan kebanyakannya, sedangkan mimpi Nabi adalah perintah dari Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sang ayah untuk menyembelih putra tercinta. Ibrahim tidak pernah ragu, tidak pula mengeluh lesu. Beliau mendatangi anaknya dan berkata dengan nada yang penuh syahdu, Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah jamaah, lihatlah wahai saudara-saudaraku, bagaimana jawaban sang anak yang dididik dengan iman. Ismail tidak lari, tidak pula berontak melawan. Beliau menjawab dengan keteguhan hati yang menawan, Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika pisau sudah diasah tajam dan leher sang anak sudah siap terancam, keduanya pasrah dalam ketundukan yang mendalam. Maka Allah tebus Ismail dengan seekor domba yang besar sebagai balasan bagi hamba yang sabar dan bertawakal secara benar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim.
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar bentuknya. Inilah puncak kebahagiaan yang sejati. Ketika cinta Allah mengalahkan segala belenggu duniawi, ketika cinta kepada Allah lebih diutamakan, maka ujian akan diganti dengan kenikmatan, kesedihan akan berganti dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berbuat demikian. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, dan itu pasti. Nabi SAW bersabda, "Innaka lan tada' syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allah khairan minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah pasti akan memberikan sesuatu sebagai pengganti yang lebih baik darinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat yang berbahagia, apa rahasia keluarga Nabi Ibrahim bisa tetap tenang di tengah ujian yang begitu berat? Bagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam sebahagia itu menghadapi cobaan tidak berkeluh kesah? Berbeda halnya dengan manusia kebanyakan di zaman kita sekarang. Jawabannya ada pada mutiara ilmu yang disarikan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitabnya yang berharga Al-Qawaidul Arba'. Beliau merumuskan rahasia ini dengan sangat indah. Diawali dengan untaian doa untuk kita semuanya, orang yang membaca dan mempelajari buku beliau, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Beliau menuliskan bahwa tanda manusia paling bahagia itu terkumpul pada dirinya 3 perkara. Beliau mengatakan, "Idza u'tiya syakara, wa idza butuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara, fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah." Tanda kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama, idza u'tiya syakara, jika dia diberi nikmat maka dia akan bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar, dan ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia akan bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan ketika dia terlanjur berbuat dosa dan maksiat maka dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 hal ini, syukur, sabar dan istighfar, adalah tanda-tanda kebahagiaan. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Mari kita renungkan 3 pilar kebahagiaan ini agar hidup kita senantiasa mulia. Yang pertama adalah bersyukur saat nikmat bertabur. Manusia yang bahagia bukanlah yang memiliki segalanya, harta yang melimpah dan jabatan yang tinggi. Bukan pada itu semua, melainkan orang yang bahagia itu adalah manusia yang hatinya pandai menerima apa yang ada. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, idza u'tiya syakara, jika diberi nikmat, jika diberi karunia, maka dia akan bersyukur. Saat nikmat datang, hatinya tak pernah membusung, lisannya tak henti menyanjung Allah yang Maha Agung, sebab ia tahu bahwa segala nikmat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada padamu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang bersyukur, seorang mukmin, lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang mulia, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusannya seorang mukmin, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya akan membawa kebaikan untuk dirinya. Jika ia mendapat kesenangan, ia akan bersyukur, maka itu baik untuknya. Sahabat yang mulia, sekaligus menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah berpesan melalui untayan kata, an-ni'matu maqrunatun bisyukri.
wa syukru muta'alliqun bil mazidi fala yanqati al mazidu min Allah hatta yanqati asyukru minal abdi. Beliau mengatakan bahwa nikmat itu terikat dengan syukur, dan syukur itu berkaitan dengan tambahan nikmat, maka tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus sampai syukurnya seorang hamba terputus dari dirinya. Perhatikan jemaah, bagaimana beliau mengingatkan kita ada keterkaitan antara tambahan nikmat dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tidak akan mungkin terputus dari kita sampai kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda wahai saudaraku yang saat ini sedang bergelimang dalam nikmat, teruslah engkau ingat bahwa itu nikmat bukan semata karena kepandaianmu engkau dapat. Ia hadir dalam hidupmu karena sebab kemurahan Allah yang Maha Kasih penuh rahmat. Jangan sesekali kau gunakan untuk maksiat agar hidupmu tidak terlaknat. Mata yang sehat adalah nikmat. Jangan pada yang haram engkau melihat. Telingamu adalah kurnia. Gunakan untuk mendengar nasihat dan kebaikan, bukan mendengar gibah dan ketamakan dunia. Lisanmu adalah pemberian yang maha kuasa. Gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan menyebarkan kebajikan di antara manusia. Demikianlah pergunakan segala nikmat sebagai sarana menjadi orang yang taat. Sebab itulah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ianya terdapat. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau menjawab, pada saat itu kaki beliau terlihat bengkak disebabkan karena salat malam yang panjang bilangan rakaat. Beliau ditanya, "Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasul? Beribadah dengan sungguh-sungguh sampai kakimu bengkak, padahal dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka beliau pun menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Bukankah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihatlah bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang rahasia daripada syukur. Hakikat daripada syukur adalah ketika kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bertambah nikmat, semakin mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar yang kedua adalah bersabar saat badai ujian datang mendera. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hidup tak selamanya tawa. Ada kalanya air mata menyapa. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan perkataan beliau, wa idza butuliya sabar. Ketika dia diberikan ujian, maka dia akan bersabar. Lihatlah jamaah tentang kisah istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang wanita beserta dengan anaknya yang masih kecil ditinggal oleh suaminya di satu lembah yang tandus, tidak ada manusia dan kehidupan di sana. Ia bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, wahai suamiku tercinta, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Maka kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku untuk melakukan hal ini." Maka kemudian Hajar bersabar melewati ujian tersebut. Lihatlah bagaimana kemudian kesabaran Siti Hajar yang ditinggal di gurun tandus tanpa tanaman, namun sabarnya melahirkan mata air Zam-Zam. Tanah yang tadinya tandus, tidak ada manusia dan kehidupan di sana, saat ini menjadi satu tempat yang setiap muslim merindukan kapan bisa berangkat ke sana, kapan bisa mengunjungi tempat itu, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Lihat jamaah, bagaimana kesabaran Siti Hajar alaihissalam ditinggal di tanah yang tandus tanpa tanaman. Kesabarannya ini mampu melahirkan mata air Zam-Zam yang membawa kehidupan bagi umat manusia. Ketika ujian datang mendera, orang yang bahagia tidak pernah mencela takdirnya. Lanjutan daripada hadis Nabi SAW di atas, beliau mengatakan, "Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Dan jika ia ditimpa kesusahan, jika dia ditimpa musibah, maka dia akan bersabar, dan itu pun baik baginya. Maka Anda wahai saudaraku yang saat ini sedang diuji dengan berbagai macam musibah dan cobaan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian memang terasa pahit, tapi akhirnya lebih manis daripada madu. Bukankah dengan ujian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita? Dunia belum kiamat,
dengan ujian yang datang berlipat. Ujian, wahai saudaraku, belum seberat ujian yang menimpa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendamba anak, kapan datang ketika dapat anak diperintahkan untuk disembelih, dan Nabi Ibrahim melewati hal itu semuanya dengan penuh kesabaran, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau dan menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Maka Anda, wahai saudaraku yang saat ini sedang ditimpa musibah, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberimu jalan keluar dan meninggikan derajatmu dengan sabar. Kemudian pilar yang ketiga di antara pilar-pilar kebahagiaan adalah beristighfar saat larangan dan dosa dilanggar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bukanlah malaikat yang suci dari noda, bukan pula setan yang hobi menumpuk dosa. Kita semua adalah manusia yang sering tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Maka pilar yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa idza betulia wa idza adnaba istaghfara. Jika terlanjur berbuat dosa, jika terlanjur berbuat maksiat, maka hendaknya ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia paling bahagia bukanlah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia yang bahagia bukanlah manusia yang pernah berbuat dosa, melainkan manusia yang bahagia adalah dia yang melakukan dosa, dia yang melakukan kesalahan, ia segera bersujud dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin surga bersabda menuntun kita semuanya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka jamaah sekalian, perbanyak istighfar kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah menegaskan dengan kalimat yang syahdu. Beliau mengatakan bahwa dosa itu laksana rantai yang membelenggu hati dari terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu diibaratkan seperti belenggu yang mengikat kita. Tidak bisa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar adalah kunci yang memutus rantai tersebut sehingga sirna tidak bersisa sama sekali. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita, dalam satu hari tidak kurang daripada 100 kali beliau beristighfar. Maka bagaimana halnya dengan kita jemaah? Bagaimana halnya dengan kita, orang yang tidak tentu diampuni dosanya? Tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kita. Seberapa banyak kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di hari Idul Adha yang suci ini, mari kita sembelih sifat egoisme dan kesombongan diri. Mari kita pulang dengan membawa 3 kunci kebahagiaan ini ke rumah kita masing-masing. Jadilah hamba yang pandai bersyukur, laksana Ibrahim, yang tabah menghadapi ujian seperti halnya Siti Hajar, dan juga menjadi orang yang tulus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya Ismail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita akhiri pertemuan yang berkah ini dengan menundukkan kepala, membasahi lisan dengan bersalawat kepada Nabi yang mulia, dan memanjatkan doa khusyuk kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, di hari Idul Adha yang penuh barakah ini, kami bersujud mengetuk pintu rahmat-Mu yang tak pernah terbelah. Jadikanlah kami, ya Allah, sebagai hamba-hamba-Mu yang paling bahagia di dunia dan di akhirat kelak, ya Allah.
hamba yang bersyukur kala nikmat-Mu mendekat, hamba yang bersabar kala ujian-Mu terasa berat, dan hamba yang bertaubat kala dosa membuat kami tersesat. Ya Allah, terimalah ibadah kurban kami pada hari ini. Sembelihlah sifat-sifat buruk yang bersarang di dalam hati kami, ya Allah. Satukanlah barisan kami dalam ukhuwah yang suci, dan bimbinglah langkah kami menuju surga-Mu yang abadi. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu, ya Allah, untuk terus dapat memperbaiki ibadah-ibadah kami kepadamu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.